Ya, selamat pagi dan selamat siang untuk kelas 11. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai memasukkan gambar ke dalam HTML. Kemarin terakhir tabel, kemudian sekarang kita akan menambah materi dengan memasukkan gambar dalam HTML. Yang pertama, teman-teman silahkan masukkan coding ini ke dalam notepad kalian. Saya tunggu ya. Nah, ini struktur dasar HTML seperti yang biasanya kita bahas. Ya, terdiri dari HTML ditutup dengan HTML, kemudian head sama body, kemudian di head dikasih title memasukkan gambar. Kemudian apabila kalian perlu mengetik ini, silahkan di pause dulu videonya bisa, supaya kalian bisa ngetik dulu. Kalau sudah selesai bisa di play kembali. Kemudian jangan lupa file untuk menyimpan pertama kali ya, save as atau save. Nah, karena ini mau memasukkan gambar, foldernya nanti harus sama dengan gambarnya, maka diinget-inget aja folder kalian nyimpen di mana. Semisal saya nyimpennya di data D, kemudian ada di pkwu, kemudian web. Nah, di sini kemudian saya kasih nama misalnya gambar 1 atau gambar berapa gitu boleh. Dan selalu diingat sini save as tipenya ya, jangan lupa diganti hypertext. Nah, biasanya kalau sudah berhasil disimpan, maka nanti akan berwarna biru seperti ini. Ya, silahkan dipraktikkan dulu. Apabila tadi kelewat boleh diundurin lagi videonya, atau mungkin di pause dulu untuk kalian ngetik ini. Ya, sambil kalian mengetik ya, ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan, 3 hal yang harus kalian perhatikan sebelum memasukkan gambar ke dalam HTML. Apa saja itu? Yang pertama teman-teman, kita harus menjadikan satu folder gambar kita dengan tempat penyimpanan kita file HTML kita. Misal tadi saya simpan di ini ya, di data D, kemudian pkwu, kemudian web. Nah, tadi kan file saya ini gambar 2 ini kan. Nah, nanti gambar yang akan kita masukkan silahkan dipindahkan ke dalam folder yang sama. Semisal saya mencari gambar dulu ya. Saya cari di picture ini. Misalnya saya pakai foto saya ini ya. Ini kita akan copy ya, ini gambarnya copy, Ctrl C bisa atau klik kanan copy juga bisa ya. Mau pakai yang mana boleh ini. Oh, ketutupan ini ya, copy ya, boleh, atau Ctrl C juga bisa. Kemudian kita kembali ke folder kita tadi di data D. Kalau ini saya ya, kalau teman-teman nanti disesuaikan dengan tempat penyimpanan teman-teman. Nah, tadi kan saya nyimpannya di sini. Saya paste di sini atau Ctrl V. Nah, foto harus satu folder dengan folder kita simpan HTML-nya. Jadi ini file HTML-nya, ini file fotonya. Itu yang pertama. Kemudian yang harus diperhatikan kedua adalah ubah nama filenya. Perhatikan di sini nama file saya kan panjang banget nih, img apa ini, img underscore dan lain sebagainya. Nah, kenapa harus diganti namanya? Karena itu nanti akan kita ketik untuk memanggil nama file itu. Kalau terlalu panjang gini, nanti akan kesusahan di kita sendiri. Makanya sebelum kita ketik ke coding, kita bisa diubah dulu nama filenya. Jadi ini yang sering dilakukan supaya kalian juga akan memudahkan nanti ketika dalam pengcodingan. Bisa klik kanan pilih rename. Ini klik kanan pilih rename atau pencet di F2. Kalau nggak bisa diklik kanan rename aja ya, nanti akan muncul seperti ini. Kita ganti namanya, misalnya saya ganti menjadi foto gitu ya. Jangan ada spasi ya teman-teman, satu kata saja nggak apa-apa, bahkan satu huruf pun juga nggak masalah ya. Kalau sedih, oke. Nah, filenya sudah berubah menjadi nama foto. Yang terakhir adalah, tadi yang saya bilang ada 3 hal yang harus diperhatikan. 1, pindahkan file foto ke dalam folder yang sama. Kedua, ubah namanya untuk memudahkan kita dalam pengcodingan. Dan yang ketiga adalah kita harus tahu tipe gambarnya apa. Ya, di tempat saya tipe gambarnya apa? Ceknya gimana? Kayak gini bisa muncul sih kadang-kadang. Nih punya saya kan muncul tuh. Item tipe JPG file, atau kalau nggak muncul bisa diklik kanan, kemudian properties. Nah, nanti akan muncul di sini tipe of filenya JPG. Ini yang saya blok ini ya. Nah, dah 3 hal tadi telah diperhatikan ya. Dah kita jadiin satu folder, kemudian sudah kita ubah namanya dan kita tahu tipenya JPG. Kenapa harus dicek tipenya? Kadang ada formatnya yang PNG, kadang ada yang GIF dan lain sebagainya.
Maka dari itu kita harus cek dulu tipenya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pengkodingan. Sekali lagi, apabila ketinggalan bisa diundurin lagi videonya atau mungkin di pause dulu, kalian mau mempraktekkan boleh. Nah, hari ini kita akan masukkan gambar dua, satu sebagai isian di dalam body, yang satu sebagai background. Baik, sekarang kita praktek yang di dalam body dulu. Di antara body kita masukkan, ini rumus dasar memasukkan ke dalam memasukkan gambar ke dalam HTML. Rumusnya sangat singkat, yaitu kurung buka img spasi src sama dengan petik 2 kurung tutup. Nah, rumus ini adalah rumus dasarnya. Di antara petik ini tinggal diisi nama filenya, titik format filenya. Misalnya punya saya tadi nama filenya adalah foto, kemudian titik formatnya adalah JPG. Sekali lagi, foto adalah nama filenya, titik, kemudian formatnya JPG, petik 2 kurung tutup. Nah, ini adalah rumus dasar ketika kalian akan memasukkan gambar. Maksudnya, kalian mau masukkan di mana terserah, mau masukkan di dalam tabel, ya udah folder ini silahkan di copy ke dalam TD atau di dalam TR atau mungkin di dalam tabel. Ya, itu silahkan kalian bebas memasukkan di mana saja. Atau dalam body seperti ini ya udah rumusnya ini. img spasi src sama dengan petik 2 nama file titik formatnya, kurung petik 2 lagi kurung tutup. Oke, kita cek dulu ya teman-teman, jangan lupa disimpan, karena kalau masih merah seperti ini berarti belum disimpan ya. Kita save dulu. Oke, kita akan cek filenya apakah berhasil atau tidak. Tadi di gambar 2 ya punya saya ya. Ya, filenya berhasil. Ini karena ukurannya terlalu besar ya. Nih, jadi sudah masuk ke dalam HTML kita. Ini kalau dikecilkan kayak gini. Ini karena ukuran foto saya yang terlalu besar ya. Jadi kelihatannya seperti ini. Oke, berhasil sudah memasukkan ke dalam HTML. Seperti biasa ketika kita sudah memasukkan satu coding, itu biasanya bisa diikuti dengan beberapa atribut. Nah, hari ini kita akan membahas 3 atribut. Yang pertama adalah mengenai ukuran terlebih dahulu. Ini kan terlalu besar. Kita akan mengecilkannya atau menyesuaikan dengan keinginan kita. Caranya adalah sebelum kurung tutup ini ya, sebelum kurung tutup setelah petik 2 kita kasih spasi. Kalian bisa mengatur tingginya atau lebarnya, salah satu saja. Kenapa nggak dua-duanya? Kalau dua-duanya tanpa kita ketahui perbandingan antara panjang dan lebarnya, nanti jadinya malah panjang dan lebarnya nanti malah jadinya akan gepeng. Maka dari itu kita pilih salah satu aja. Misalkan kita menggunakan panjangnya, baik ya, ini sama dengan petik 2. Satuan yang kita gunakan adalah pixel teman-teman. Jadi berapa pixel yang ini kita masukkan. Semisal saya masukkan di sini 300 pixel px satuannya. Kita simpan, coba kita lihat. Nah, ukurannya akan mengecil. Jadi panjangnya adalah segini. Berapa tadi? 300 px ya. Secara otomatis lebarnya akan mengikuti. Ya, jadi akan secara otomatis mengikuti. Oke, kita kembali lagi ke notepadnya. Tadi bisa menggunakan panjang atau menggunakan lebar. Ini ya, width. Kita simpan. Kita lihat hasilnya. Nah, akan bergerak sejumlah itu. Lebarnya jadi 300 px, maka panjangnya akan mengikuti. Kenapa Kak dua-duanya Pak? Kalau dua-duanya seperti ini jadinya. Misalkan width, kemudian ini height-nya saya masukkan sama dengan petik 2. Dan tak kasih 300 juga ya px. Maka jadinya kan persegi nanti karena panjang sama lebarnya sama. Setelah kita cek hasilnya maka jadi kotak gini, jadi gepeng. Ya, maka panjangnya tadi kan terpotong dari tadi harusnya berapa jadi 500 jadi 300. Jadi maka akan jadi sebuah persegi. Nah, maka dari itu saya mensarankan pilih salah satu aja, mau pakai width atau mau pakai height, mau pakai lebar atau mau pakai panjang. Nanti satuan satunya akan menyesuaikan. Itu untuk mengatur ukurannya. Saya kembalikan dulu. Nah, ini ya, jadi sesuai dengan ukuran asli foto kita. Yang kedua adalah atribut yang kedua adalah border. Sama halnya seperti kemarin di tabel, border memberi efek
garis tepinya atau bingkainya supaya ada warnanya. Misalnya ini tak kasih border 5 gitu ya, biar agak tebal ya. Ya, kan muncul bordernya ini. Oke, yang terakhir teman-teman, yang terakhir adalah membuat gambar ini berpindah. Tadi kan secara default dia ada di sebelah kiri, ya. Secara default dia ada di sebelah kiri. Nah, gimana kalau kita mau pindah ke tengah atau ke kanan? Nah, itu menggunakan align. Align kayak gini ya. Align sama dengan petik 2. Nah, secara default sudah di left, sudah di kiri, jadi nggak perlu align sama dengan left, nggak perlu. Kalau kita mau pindah ke kanan aja, itu menggunakan right. Align right. Kita lihat hasilnya, yang sebelumnya di kiri, maka dia akan pindah ke kanan. Nah, tapi align ini tidak berfungsi ketika mau dijadiin center, ya. Untuk center dia tidak mau teman-teman. Nih ya, saya ganti center. Dia tidak akan mau, dia akan kembali ke kiri lagi. Nah, gimana Pak kalau mau menjadikan fotonya ke tengah? Mau menjadikan fotonya ke tengah itu menggunakan alignnya kita hilangkan saja. Senternya yang kita taruh di sini. Di antara image ini kita kepit dengan center. Ini ya, jadi di antara image ini kita kepit dengan center. Ini malah bisa nanti jadinya ke tengah. Nah, fotonya jadinya ke tengah. Ya, itu ya untuk masukkan gambar di dalam body. Jadi dengan 3 atribut tadi, panjang lebar ini, kemudian border dan letaknya ada di tengah, kanan atau kiri. Kalau kiri nggak perlu dikasih atribut ya, karena secara default dia sudah berada di kiri. Oke, sekarang kalau kita mau menambahkan background gambar sebagai background, selama ini kan background kita kan masih polos kan, ini masih polos putih kan. Nah, bagaimana supaya tidak polos putih? Kita kasih warna background. Caranya adalah teman-teman bisa masuk, teman-teman cari dulu gambarnya, sama seperti tadi langkahnya, cari gambarnya dulu. Misal saya pakai gambar ini ini ya, saya copy, saya pindahkan ke file yang sama tadi, saya paste ke sini. Kemudian langkah kedua adalah kita ubah namanya, rename. Saya tak kasih BG ini ya, background. Oke, kemudian saya cek dulu tipenya apa. Filenya JPG, ya udah. Berarti kita sekarang masuk ke codingnya. Oke, letaknya adalah di dalam body ini teman-teman, body yang atas, sebelum kurung tutup kita kasih spasi. Kita ketik di situ background. Sama dengan petik 2. Nah, di antara petik 2 ini kita masukkan kayak tadi, nama filenya, titik formatnya, bg.jpg. bg adalah nama filenya, titik jpg adalah formatnya. Kita simpan, kita lihat hasilnya ya. Nah, backgroundnya sudah memenuhi dengan warna file tadi, terganti dengan nama file tadi ya. Oke, jadi hari ini cukup sampai di sini materinya teman-teman. Oke, ini ya, jadi full anunya ini ya, full codingnya. Nih, full codingnya berarti ini kalian boleh pause atau mungkin mau di screen capture juga boleh untuk nanti kalian ngetik. Nah, tugas kalian silahkan buat sendiri file seperti ini, kemudian kirim ke Classroom. Itu 2 file, satu adalah kirim filenya, yang kedua adalah kirim hasilnya, screen capture-nya ini. Ya, ini mau screen capture, kalian kirimkan sebagai lampiran tugasnya. Jadi lampiran tugasnya 2, screen capture ini sama codingnya kalian kumpulkan. Oke, jadi 2 file yang kalian kumpulkan. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, ini tidak berlaku di HP, karena di HP kan tidak bisa menjadikan satu folder seperti ini. Nah, yang di HP tetap ikut praktek, ini tetap dibuat ya. Nanti yang dikumpulkan hanya screenshotan ini aja, screenshotan codingnya saja. Untuk hasilnya tidak perlu di screenshot karena ini tidak berlaku di HP.
Ya, jadi khusus untuk yang di komputer silahkan dikumpulkan codingnya sama hasilnya. Tetapi kalau yang HP cukup hanya codingnya saja. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya untuk materi hari ini. Apabila nanti ada pertanyaan boleh dikirim via WA ya, akan saya balas nanti. Kalau saya stand BIP pasti saya akan balas. Deadline mengumpulkannya adalah hari ini, jadi di jam pelajaran saya langsung dipraktekkan. Kalau belum selesai bisa dilanjutkan setelah pulang sekolah dan deadline-nya sampai nanti malam. Gitu ya teman-teman, terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan kalian. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus berkati.